Halo teman-teman, pejuang UMKM, peserta onboarding UMKM 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Nabata Consulting. Sampailah kita di video yang ketiga atau video terakhir di materi aktivasi Google Business. Nah, di video ketiga ini kita bakal ngomongin tentang optimasi. Di video pertama kita sudah ngebahas tentang urgensi, kenapa sih UMKM, kenapa sih bisnis kita itu butuh untuk muncul di Google, butuh untuk menggunakan fitur yang bernama Google Profile Business. Kita udah jawab ya di video pertama. Di video kedua, kita ngomongin tentang gimana cara setting, gimana cara membuat step by step langkahnya detail banget dari awal sampai akhir, di mana teman-teman tinggal menunggu aktivasi aja, tinggal menunggu kartu pos, kalau yang lewat kartu pos atau kalau yang via telepon bisa instan, itu akan berbeda-beda ya setiap setiap case, tapi yang paling umum itu menggunakan kartu pos. Kemudian ini di video ketiga kita bakal ngomongin tentang optimasi. Sebelum saya berpindah ke slide, saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu algoritma Google Profile Business. Jadi Google Profile Business itu mempunyai beberapa faktor, beberapa parameter bagaimana dia meranking sehingga ada lokasi yang di atas, ada lokasi yang di tengah, ada lokasi yang di bawah. Untuk untuk mendapatkan posisi yang di atas itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, Google setidaknya menggunakan 3 parameter ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah jarak. Jarak itu berarti semakin dekat kita ke yang mencari informasi, maka kemungkinan kita muncul akan semakin besar. Jadi, hal ini adalah hal yang fix ya, tidak bisa dirubah-rubah, kecuali memang kita punya cabang di mana-mana. Yang kedua, itu adalah relevansi. Relevansi ini artinya seberapa cocok bisnis kita dengan apa yang dicari oleh pelanggan, oleh calon konsumen. Makanya kita perlu men-setting profil bisnis kita selengkap mungkin sehingga cocok dengan apa yang dicari oleh calon konsumen kita. Dan yang ketiga itu adalah kepopuleran. Seberapa populer bisnis kita di Google. Dalam hal ini kepopuleran bisa dalam bentuk reviewnya banyak, itu yang pertama. Yang kedua, dikliknya banyak. Jadi ketika muncul, bisnis kita itu diklik oleh pengunjung lebih banyak dibanding bisnis yang lain. Nah, 3 faktor inilah yang perlu kita ingat. Faktor jarak tidak bisa kita rubah. Ya lokasi kita ya di situ. Tapi faktor yang relevansi dan faktor kepopuleran ini bisa kita optimasi. Di video ini kita bakal mengoptimasi 2 faktor itu. Mari kita mulai. Nah, di sini untuk optimasi ada beberapa step atau ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tadi udah saya sebutkan, relevansi. Bagaimana nama kita itu relevan dengan pencarian dari konsumen. Yang kedua, pengisian informasi. Bagaimana informasi kita supaya lengkap, sehingga cocok dengan apa yang diinginkan oleh calon konsumen kita. Yang ketiga adalah interaksi. Bagaimana kita di Google itu mempunyai interaksi yang positif, mempunyai interaksi yang bagus. Dan yang keempat, update konten. Kita perlu mengupdate, kita perlu melakukan pembaharuan konten kita sehingga terlihat fresh, di mana Google itu menyukai bisnis-bisnis yang memiliki update ataupun konten yang baru secara periodik. Dan yang keempat adalah kita perlu membaca insight, kita perlu membaca laporan. Bagaimana hasil pencarian kita, bagaimana performa kita di bulan ini, apakah bagus ataukah tidak. Kita mulai dari yang pertama yaitu relevansi nama. Nah, relevansi nama itu
kita sesuai dengan apa yang dicari. Misalnya, nama kita adalah, eee, di sini tulisannya coworking space gitu, ini sangat spesifik sekali. Kalau memang memungkinkan menuliskan coworking space di nama kita, atau menuliskan nama kategori bisnis di nama kita, dan itu memang merupakan nama bisnis kita, maka tidak masalah. Misal, toko cat Anugrah misalnya, bener-bener nama yang muncul di spanduk atau di plang tokonya adalah toko cat Anugrah, maka itu boleh. Patokannya untuk nama ini adalah nama yang muncul di plang toko atau di kartu nama, sehingga ketika kita banding, itu kita bisa memfoto plang toko kita atau memfoto kartu nama kita. Ini penting. Nama itu tidak perlu menggunakan spam keyword, gunakan nama asli. Kalau memang nama brand yang kita kuatkan, ya nama brand saja, misalnya hanya Anugrah, Anugrah Sejati misalnya nama toko catnya, atau memang toko cat Anugrah, itu dua-duanya oke. Tinggal kalau memang namanya yang di-push ke atas itu adalah nama brand, misalkan Nike ya, kita kan nggak perlu menulis toko sepatu Nike, itu nggak perlu, karena Nike itu udah brand banget. Itu juga bisa, nanti optimasinya ada di bagian yang lain. Tapi nomor satu, relevansi nama ini penting untuk yang baru mulai. Misal kita punya nama warung sate something gitu ya. Nah, tulis aja warung sate something, karena memang kita suka menuliskan nama toko kita itu sesuai dengan apa yang kita jual. Itu diperbolehkan. Itu adalah satu optimasi yang sederhana dan mudah untuk dapat kita lakukan. Kemudian yang kedua, ini adalah contohnya ya, coffee shop di Bandung tetap bisa nomor satu dengan brand, karena dia udah populer, dia udah terkenal. Kita bisa lihat ada coffee shop di Bandung yang keluar malah Tushen, nggak ada coffee shopnya ya. Ini diperhatikan. Yang nomor dua itu apa? Kuro Cafe, yang ketiga Yumaju Cafe, itu juga oke. Nah, kita berlanjut ke nomor 2, pengisian informasi. Ini berkaitan banget dengan video nomor 2 yang sudah kita bahas. Bagaimana kita melengkapi profil, isi dengan selengkap-lengkapnya. Bahkan kalau ada aksesibilitas ini kayak bisa dikunjungi oleh kursi roda atau enggak, ya kalau bisa ditulis bisa, kalau enggak ya enggak usah gitu. Enggak ditulis enggak bisa gitu. Jam bukanya, masa libur, pembayarannya, kayak cash only atau bisa debit. Kemudian juga ada juga toko yang ini di-run oleh wanita gitu, kayak girl owned gitu ya, kayak yang punya itu wanita, itu juga ada pengaturannya, itu bisa di-set. Kemudian kalau kita memposting produk, lengkapi isi deskripsinya, harganya, fotonya yang proper ya teman-teman, yang cukup bagus. Tentunya teman-teman sudah dapat ya ilmu foto dari materi yang lain. Kemudian kategorinya. Dan juga yang penting, yang sering dilewatkan oleh pebisnis yang memasang Google Profil Bisnis adalah tidak mengaktifkan fitur pesan. Nah, ini penting ya teman-teman, fitur pesan itu penting. Meskipun di fitur pesan itu saya melihat ada beberapa yang melakukan trik yang cukup bagus menurut saya. Fitur pesannya aktif, kemudian dia menggunakan penjawab otomatis. Penjawab otomatisnya itu diarahkan ke link wa.me. Jadi kan kayak begitu ada yang pesan, dia itu akan langsung ngebales. Fast responnya ngebales dengan auto chat, auto reply. Tapi nge-auto reply-nya dia nge-auto reply dengan WA. Karena kita tahu ya, bahwa bisnis saat ini itu masih aktif di WA. Meskipun fitur pesan ini kalau kita bisa menjawabnya dengan cepat, itu juga poin positif gitu. Saya tahu banget kalau untuk bisnis-bisnis yang skala besar ya, kayak hotel, kayak cottage, yang berkaitan dengan servis,
itu dia cukup aktif membalas pesan di bagian pesan Google Profil Bisnis. Tapi tips yang tadi bisa teman-teman gunakan. Oke, nah ini adalah contoh yang cukup, menurut saya cukup ekstrim gitu ya. Di luar negeri ada yang memanfaatkan nama itu dengan cara-cara yang tidak wajar, tapi bisa. Contohnya ini ya, kayak dentist near me, ini kan kayak nulis klinik gigi terdekat. Jadi namanya itu bener-bener klinik gigi terdekat. Coffee shop near me, coffee shop terdekat. Dan Thai food near me. Jadi bener-bener namanya itu near me atau terdekat. Jadi mungkin kalau saya buka warung mie ayam misalnya, saya tulis saja mie ayam terdekat. Namanya benar-benar terdekat gitu. Bukan mie ayam Pak Are Eko, bukan. Mie ayam terdekat. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja kalau nama toko kita itu memang seperti itu, tapi ya tidak usah berlebihan lah ya. Kita gunakan aja nama brand kita, karena itu bukan nge-brand. Oke, dan interaksi. Nah, ini penting. Interaksi yang paling berperan penting atau mempunyai bobot yang cukup kuat itu adalah interaksi di review. Interaksi di review. Mau review positif ataupun review negatif. Perlu diperhatikan ya. Kalau bisa, aturan untuk review ya, yang pertama adalah kalau bisa bisnis kita mendapatkan review, ini bisa dicatat ya teman-teman ya, setidaknya 2 minggu sekali satu review. Jadi berkala. Kalau bisa sih begitu ya. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi kalau udah lewat 2 minggu ada yang review tuh kayak kayak tenggelam lagi tuh profil bisnis kita. Jadi 2 minggu sekali itu diusahakan ada yang nge-review. Meskipun yang nge-review mungkin tetangga kita, saudara kita, atau handphone CS kita, ya tidak apa-apa. Gitu. Itu yang pertama. Tapi ya gunakan data ya, gunakan koneksi data, jangan gunakan WiFi yang sama. Kalau gunakan WiFi yang sama, seringkali reviewnya tidak muncul atau hilang. Itu udah jadi kejadian yang umum ya. Jadi kalau bisa nge-review itu selalu pakai gunakan koneksi data handphone masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, arahkan menyebut produk kita. Jadi kalau bisa di review itu arahkan orang yang review itu menyebut produk kita. Misal produk kita adalah cuci mobil ya, car wash ya. Cuci mobil Jogja yang murah gitu. Misalnya kita lagi di Jogja. Jadi orang nyari cuci mobil Jogja murah itu keluar. Karena faktanya adalah kalimat ataupun keyword yang muncul di review itu muncul di pencarian. Jadi itu juga penting. Itu review yang kedua. Dan yang ketiga, panduan dalam interaksi di review, yaitu membalas semua komentar. Baik yang positif, tadi saya sudah bilang, maupun yang negatif. Saya punya rumus nih teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan review positif, maka mudah ucapan terima kasih, clear, dan kita happy. Tapi kalau reviewnya itu negatif, yang terjadi adalah, ini kok reviewnya jelek ya? Mau diapain ya? Di-delete aja gitu? Atau ini jangan-jangan pesaing yang secara sadar ngejelekin bisnis kita ya? Apapun reviewnya, ketika reviewnya negatif, saya ajarkan ya ke murid-murid saya yang juga punya Google profil bisnis yang cukup besar, cukup bagus, dan banyak gitu. Banyak murid-murid saya maksudnya. Ketika ada review negatif, jawabnya itu sederhana. Jawab dengan rumus ini. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, gunakan rumus saya ini. Rumusnya itu adalah, ada 3 komponen ya rumusnya ya. Yang pertama adalah minta maaf. Apapun kejadiannya, apapun tulisannya, minta maaf dulu. Jadi, tidak akan ada manfaatnya kita bertengkar di kolom review. Minta maaf aja, meskipun mungkin dia itu adalah orang yang sengaja memberikan review negatif ya, pokoknya minta maaf aja. Minta maaf. Oke, minta maaf. Yang kedua adalah, kalau bisa berikan solusi.
Kita fokus ke solusi. Kalau misalnya dia tidak puas dengan, misal kita punya jualan, roti misalnya, jualan roti, dia tidak puas dengan roti kita, tawarkan solusi, ditukar misalnya. Misal dia punya tidak puas dengan layanan kita, kita misalnya adalah klinik kecantikan, disuruh balik lagi free gitu misalnya, tawarkan. Karena tidak semua orang yang meskipun kita tawarkan ya, tidak semua orang tuh bakal balik lagi gitu, tidak akan semua orang ngeklaim itu. Tapi setidaknya di kolom komentar itu kita terlihat bahwa kita itu fokus ke solusi. Kalaupun seandainya dia balik, ya nggak apa-apa, kasih. Dan kita minta untuk mengganti reviewnya jadi bintang 5. Clear. Dan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Minta maaf, kedua berikan solusi, yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi. Biasanya orang yang udah nge-review bintang 1 jelek, itu udah lupa. Udah kayak nge-review bintang 1 lupa gitu. Dia nggak bakal buka-buka lagi, itu udah biasa banget. Jadi meskipun nanti ketika ada prospek baru yang melihat review kita, dia sort dari review yang terjelek misalnya, yang terendah misalnya, dia akan lihat, wow, ada mungkin ya, tanda kutip, caci maki yang sangat luar biasa, tapi jawaban dari pemilik bisnisnya itu sangat baik ya, minta maaf, ngasih solusi, dan yang ketiga apa tadi? Berjanji untuk tidak mengulangi. Saya yakin pelanggan itu atau saya sendirilah akan tetap datang karena owner-nya baik. Itu bisa menjadi sebuah catatan buat teman-teman. Kemudian yang keempat itu update konten baru. Di konten update ini kita bisa mengupdate foto, deskripsi, dan kita bisa tambahkan tombol, misal ke link website kita. Tipsnya, tombol ini ke halaman website atau ke short link, Linktree, Bitly, itu boleh. Di beberapa case, kalau kita tautkan ke sosial media atau tautkan ke WhatsApp langsung, itu tidak bagus ya. Ada yang melanggar kebijakan, ada yang di-banned gitu ya, untuk kontennya. Jadi saran saya, lebih baik diarahkan ke website, itu yang paling bagus, atau yang kedua kayak ke Linktree, atau ke short link. Jangan langsung ke sosial media dan juga jangan langsung ke WhatsApp. Nah, itu untuk tips yang keempat. Yang kelima, ini adalah kita bagaimana cara membaca insight. Sering kali itu kita mendapatkan email, kita mendapatkan pemberitahuan bahwa jumlah penelusuran kita itu berapa banyak, berapa ribu, kalau memang sudah banyak yang mencari. Terus yang meng-query kata kunci yang sesuai dengan bisnis kita juga ada jumlahnya, berapa ratus, berapa ribu. Dan juga akan terlihat interaksi, berapa orang yang mengklik tombol, berapa orang yang mengklik profil kita. Nah, itu kita baca. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah sebagai bentuk koreksi atau evaluasi. Wah, ternyata bulan ini itu lebih bagus daripada bulan yang lain. Kenapa ya? Oh, saya sekarang lagi rajin update konten nih, misalnya. Atau kok bulan ini kok lebih tidak tidak banyak ya dibanding bulan yang lalu. Bisa jadi ada hal-hal yang biasa kita lakukan, misal kita jarang update foto, atau reviewnya juga sekarang lebih sedikit karena kita tidak minta reviewnya ke konsumen kita. Itu juga bisa menjadi catatan buat kita. Nah, itu teman-teman ada 5 hal yang cukup sederhana, optimasi untuk profil bisnis kita agar mempunyai ranking atau peringkat yang lebih baik di pencarian. Nah, untuk hal-hal yang lebih teknis, hal-hal yang lebih spesifik terkait dengan bisnis teman-teman, profil bisnisnya misal ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, itu akan kita bahas di mentoring Zoom ya teman-teman. Sehingga kita bisa langsung ngobrol masalah teman-teman apa, dan kemudian solusinya apa. Oke, itu terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisnis teman-teman tumbuh seiring dengan skill teman-teman yang terus bertambah dengan belajar hal-hal yang baru. Semangat!